Yo. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di tim Kasih langkah mundure, langkah kencote. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya mewakili ya dari Mas Gasa, karena semalam Mas Gasa itu pingsan karena nggak kuat menahan mungkin sedihnya ditinggal Kiai Ambah Basri. Dan untuk selanjutnya mungkin saya pasrahkan ke Ada gue ya guna. Langsung gitu apa? Beli sih bener kok. Ayo terus Gun, lanjutkan. Ya memang kemudian memang susah berbicara sih. Jadi ya menjelaskan biar. ya monggo lah. Ayo Gun. Mas lah monggo Mas. Gun. Susah. Ngomongnya. Kagian kok. Kok bojo, Pak? Ya minta doa restunya Mas Ogun bojo. Gue ya. Aduh. Paling penting gue. Mau cengar-cengir tok aja ya. Yang paling penting. Yang paling penting itu Ora. saya mau nikah, doain ya teman-teman. Mas Ogun mau nikah lur, minta doanya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak lanjut lah. Ya. Daripada informasinya babi bu nggak jelas ya. Baik teman-teman ya. Tadi ucapannya Mas Ogun itu penuh makna dan filosofi serta wejangan-wejangan yang hebat ya. Sampai terenyuh hati saya itu. Jadi malam hari ini kita tujuannya itu satu teman-teman, mau menyelesaikan sebuah permasalahan yang tempo minggu lalu mungkin ya, kita temui, yaitu makam yang ditolak, jenazah yang ditolak bumi. Gila, namanya gila ya. Karena kemarin kita masih mengurusi permasalahan dari Kiai Ambah Basri, sehingga kita tidak bisa fokus dua permasalahan dalam satu waktu teman-teman ya. Dan karena memang sesuatu sudah terjadi, mungkin sudah menjadi jalannya, mungkin sudah menjadi takdirnya, Kiai Ambah Basri harus meninggal dunia ya. Dengan berat hati kami harus mengikhlaskan itu semua agar tidak menjadi beban, karena pesan terakhir dari beliau juga mengatakan jangan ada satu tetes air mata yang keluar dari mata kita. Cukup ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu teman-teman ya. Saya juga minta doanya Al-Fatihah lah. Khususon kepada Kiai Ambah Basri. Monggo Al-Fatihah. Dan semoga amal-amalnya Kiai Ambah Basri itu diterima. Amin. Serta niat baiknya bisa terlaksana dengan mudah. Ya. Jadi kita akan menuju ke makamnya si Neng Gila ya. Saya akan merefresh lagi ceritanya Neng Gila ya. Mungkin barangkali teman-teman sudah lupa. Neng Gila, informasi yang kami dapatkan itu adalah sosok perempuan yang bekerja di dunia malam. Udah loh. Lomong. Di mana karena di situ ada persaingan bisnis ya, persaingan pelanggan, klien, karena ya itu kan juga perlu cantik atau mungkin pelayanan yang menarik ya, sehingga menggunakan jalur pintas, yaitu menggunakan susuk medit cantoko yang ditanamkan di lubang duburnya, susuk bul. Di mana susuk itu informasinya bisa membuka auranya Neng Gila, menambah cantik, menambah menarik. Akhirnya si Om Gadun akan memilih tertarik wanita ya itu karena terpesona.
dengan harga 150 mendapatkan anget dan pliket. Nah, ya kan? Bahasa Bisa merubah rasa. Emang pernah mencoba harganya segitu? Iya banyak. Oh banyak. Itu teman-teman yang kita tidak tahu cerita lengkapnya seperti apa, tiba-tiba terkenalah penyakit lambung. Ya kita menyadari ya, bagi yang senang minum-minuman ya, hati-hati ya. Yang namanya lambung kan Mata ini. banyak yang Hati-hati. luput gara-gara penyakit lambung. Jangan meremehkan yang namanya lambung. Jika anjenengan punya asam lambung, cepat-cepat mencari solusi obatnya. Ya itu di rumah herbal tim Kasek. Wah, Kalau di rumah saya mangga lambung. nah itu teman-teman, akhirnya meninggal dan tiba-tiba ketika dimakamkan keluar dari makamnya. Seolah-olah tidak diterima di bumi Nah. ya Mas. Lah, malah justru mengakibatkan para warga itu mengeklaim dirinya itu malah semakin buruk. Nah, usut punya usut, ternyata mungkin saja itu adalah sebuah azab atau mungkin itu adalah permainan dari si dukun Mormo. sehingga jenazah itu tidak bisa dimakamkan. Lah, harapannya si korinnya Nengkila yang menemui kita kan menyuruh kita, saya mempunyai susuk medican toko ada di lubang duburnya, tapi jika dicabut justru akan membahayakan. Karena apa? Perjanjiannya dengan mbah dukunnya, susuk itu jika dicabut dari tubuhnya, siapapun yang pernah memakan hasil kerjanya itu akan menjadikan tumbal. Kena imbas. Kena imbasnya. Contohnya orang tuanya, Kerabatnya. yang teman-teman yang pernah memakan hasil uang dari susuk itu, teman-teman. Dan juga yang sudah pernah berhubungan. Iya itu. Haru itu sih monggo lah, sedikit mengurangi jadi. Ih, saru banget. Ini 150. itu teman-teman ya. Dan saya tadi sore mengabarkan ke warga sekitar, sampai sekarang itu jenazahnya belum bisa dimakamkan. Untuk baunya katanya sudah luar biasa, tapi anehnya itu badannya tidak hancur, hanya mengeluarkan sebuah bau dan darah yang tidak ada henti-hentinya dari bubur. Itu bingung teman-teman ya. Nah, mulai tank malam hari ini, semoga atas izin Gusti Allah akan menuntun kita menyelesaikan tugas dari siapa namanya? Gila. Neng gila. Tequila ya. Tequila itu minuman. Mas. Oh iya. Itu teman-teman ya. Kita akan menuju ke makamnya dan kita akan menarik korinnya untuk memberikan informasi-informasi yang perlu kita dapatkan. Contohnya di mana keberadaan Mbah Dukun, di mana waktu itu kejadian, karena dari informasi satu dan yang lainnya akan kita gabung-gabungkan menjadi satu informasi yang sangat berarti, satu langkah ke depan lebih baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kedawan bukan itu, Mas. Tim Kasek langkah mundur, langkah mundur. Ya aku usah lama-lama, ibadah terlebih dahulu baru nonton video tim Kasek, karena tim Kasek tidak merekomendasikan jenengan nonton sebelum ibadah. Tuh. Jangan lupa 9. Om boyo Sembilan kok. minuman. Patire libur hari ini. Oh ya, Mas Ya. Adi Uwane meninggal. Iya. Mas. Kenyang kamar kun. Siapa Pak? Penyekelindung. Siapa? Si gila. Aku dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganang. Ini sih. Gila. Mukrim jangan sentuh kamu. Datang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya baru mau masuk ke makam ini. Tidak bisa dilanjutkan ke makam. Permasalahannya udah selesai atau gimana? Bukan seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sesuai dengan janji kalian ini membantu saya. Sebenarnya saya tidak kuat dengan adanya kabar yang beredar, seolah-olah saya tidak diterima bumi dengan azab yang menimpa saya. Bersabarlah ya.
Saya ingin menjelaskan, tapi saya tidak bisa. Di mana keberadaan Mbah Morwo? Dukun yang memasang susuk itu. itu. Oh, mbah kamu itu. Mbah ini nyali. Di mana? Ternyata setelah saya mencari keberadaannya, dia sangat curang. Dia melakukan topo pendem. Betapa tapi dipendem, dikubur. Mati maksudnya? Dia melakukan ritual topo pendem, sehingga dia tidak diketahui dengan kalian pejatnya. Nah, itu nyata apa ya? Mungkin saja nih mas, dengan adanya dukun Morwo itu melakukan topo pendem, kan yang dipendem sih dukunnya itu. Nah ininya kan nggak diterima di bumi, berarti kan dia memang memaksa untuk berusaha. Ada orang yang menolong dan menyabut susuknya berarti mas. Banyak sedikit. Bisa juga ya, si Mbah Morwo itu melakukan apa pendem, melakukan sebuah pelarian, karena kita kan sudah menceritakan kepada warga sedang mencari mereka, si Mbah Morwo. Yang jelas dia bersembunyi, tapi dia tetap melakukan apa yang dia bisa. Tapi jenengan sudah tahu keberadaannya di mana melakukan tapa itu? Adanya saya menemui kalian, saya meminta tolong. Hentikan Mbah Morwo. Saya sangat tersiksa dengan kabar yang saya terima. Ya, sekarang seperti itu saya akan putar balik dari makam, saya akan mencari si dukun itu agar dia itu mau melepaskan susuk itu, memutus tali perjanjiannya. Mbah Morwo tidak jauh dari sini. Hah? Tidak jauh? Karena dia selalu melihat di mana jika ada yang ingin membantu saya, dia akan menghalangi. Dia tidak jauh dari sini. Sekian lama saya cari, ternyata Mbah Morwo ada di dekat sini. Ada di mana itu? Apakah mau bisa menunjukkan kepada kita? Antarkanlah pesugihan. Sebelah utara dari makam ini. Sebelah utara sini, di sana. Belum mau kok. Nah, di rumah atau bagaimana? Kayak nggak ada rumah yuk. Dia bersembunyi di bawah tanah. Hah? Di bawah tanah? Ruangan bawah tanah mungkin mas? Rumah ada ruangan bawah tanah gitu? Nggak ada rumah, bikin itu persembunyian kayak Belanda mungkin dulu. Dia berpindah-pindah dari tanah yang dia sembunyi. Jika ketahuan dia akan bisa berpindah. Sakit banget berarti mas. Buat liang kubur itu mirip kan? Buat liang kubur. Jadi dia bertapa di dalam. Oh no. Ya. Saya tidak kuat dengan kabar yang saya terima. Ayo. Antarkan kami. Saya akan mengantarkan terakhir saya melihat Mbah Morwo. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya satu sebenarnya mas. Misalkan nih Mbah Morwo menginginkan tumbal dari apa yang sudah dipasangkan di susuknya Gina. Kenapa Mbah Morwo yang sendirinya tidak mengeluarkan susuk itu mas? Nah itu ada rencana lain yang disimpan mungkin. Ketemu pak, baik gue pelakunya pak. Bapak Mbah Morwo Baik teman-teman, susuk itu ternyata sembunyi di bawah tanah. Loh, seremet apa? Yes.
semua ngeri seremet bukti lebih parah dia. Baik teman-teman, ini kita sudah mau masuk ini di apa gerbang pemakaman, tapi kita sudah ditemui sama si Kila, dimana si Kila itu memberitahu kami ternyata dukun yang memasangkan susuk Medican Toko atau Mbah Morwo itu masih memantau sampai sekarang. Bahkan dia itu bertempat tinggal tidak jauh dari makam ini teman-teman ya, karena selalu mengecek si jenazah bolak-balik ketika ada orang mau itu menghalangi kayak gitu teman-teman. Dan yang hebatnya lagi nih, saya dengar katanya Mbah Morwo itu bisa bersembunyi di bawah tanah dan berpindah-pindah tempat dari dalam tanah itu ke tanah yang lainnya. Ini manusia atau bukan? Kasir, gue. Ulah nunggu komikiki ngomong kasir. Kasir semet. Tapi jauh Mas dari sini, Pak? Dekat kok. Karena ini dekat, cuma kan nggak tahu dekatnya itu di mana. Itu deh apa jenenge? Apa ngomong? Pacul, ngeruk ngomong. Potongnya kayak. Enggak. Iya. Sama-sama, Pak. Juprino, kun jalan kapan kun? Iya, udah. Mas, Kurang apa kok. Assalamualaikum. Suprino. Mesti turun tangi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Kok sehat? Alhamdulillah. Satu lagi itu teman saya. Ini Nggak ada. Kalian mau kemana? Ini lagi mau ngurusin si Kila, permasalahan itu yang kemarin jenazah yang ditolak bumi. Saya lihat kalian capek. Sumpah. Muka-muka kalian capek. Ya istirahat terlebih dahulu. Yang namanya hidup harus menikmati hiburan. Ya apa, mabok-mabok apa. Gimana kan? Untuk pikiran lebih fresh seperti itu. Orang kelingan lagi sekarat yang apa? terkena lambung. Ya ibaratnya menghibur diri. Nah, yang Menghibur diri. udah tadi malam kami juga istirahat tidur. Manusia rata-rata jemput. Saru. Loh, itu menghibur diri. Apa begini lagunya? Hei manusia rata-rata jemput. Gelancir-gelancir sekali. Bola. Teng 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 teng. Ada lagi di depan ada pohon. Teng 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 teng. Menghibur diri. Kau tahu apa? Itu siapa yang menyanyikan? Mati dan Gak mungkin lah. Ih, sumpah. Allah. Kalian tahu kabar sekarang Mati dan Gunung sedang apa? Ya tidak tahu. Ya kamu apa lihat no? Hitam. Hitam. Hitam kucang. Awas kamu bilang jembutnya lagi loh yang hitam. Bukan. Itu Mati dan Gunung memang hitam sekarang. Badannya memang masih kekal. Ya. Memakai pakaian yang miskin lah. Tidak menutup sini. Kelihatan. Ya memang mati sekarang kegiatannya apa no? Tukang ngumpulin getah. Cuma ngumpulin kita karet. Semua getah dikumpulin. Ya buat apa? Loh saya tidak tahu. Loh kamu mau nanya sih? Yang pertama getah. Ya. Jika belum penuh keranjangnya ditambahin bunga-bunga. Ya untuk apa saya tidak tahu. Kerja mungkin. Ya entah itu kerja atau menjadi juragan getah saya tidak tahu. Yang jelas itu ngumpulin getah sama ngambilin bunga-bunga. Nah ini yang penting. Kenapa saya menyanyikan itu? Ada pacarnya. Oh, Ih sumpah. masa Pati berduaan sama pacarnya? Sumpah, apa pakai sumpah kamu. Ih, saya melihat dengan mata yang diberikan oleh Yai. Jernih sekali. Mesranya. Astagfirullah, ya ampun, ya Allah. Siapa ya si perempuan ini? Siapa ini yang perempuan? Nah itu yang saya tanyakan. Sini. Masa Pati gagah seperti itu? Punya pacar. Bibir sama giginya panjang giginya. Sumpah. Cara kayak gitu ya. Itu nyata. Kemuning itu nama. Oh, kau mengenalnya? Ya, sudah pernah ketemu. Kenapa tidak dibilangin loh, berarti tidak cocok. Ya cocok saja. Wah musuh waktu seperti itu.
Itu yang nyanyi memang yang perempuan. Bilangnya kayak gimana? Kalau Pati sih memang sibuk ngumpulin. Tapi itu yang kayak gini. Iya. Kayak gitu lah. Nyata itu sumpah. Indonesia. Jangan greget ya. Iya. Indonesia. Roto jambutan. Saya bilang seperti itu. Seketika Pati nengok. Weh, turun. Saya bilang seperti itu. Seketika Pati nengok. Weh, turun. Saya malu. Ya, memang ketika hei manusia atau jembut, kalian pasti tahu yang namanya manusia itu keluar jembut. Itu saya pastikan. Ya enggak. Itu lagunya banget Ji Roma Irama. Iya, jangan seperti itu. Hormati ibumu. Ya memang dari. Cuman kan gara-gara suara Indonesia, kan tidak jelas. Daripada Pati tidak mendengar Indonesia. Jambutan. Turun. Nah, tuh, saya ngobrol lama. Apa aja yang Ya, disampaikan? tentang yang namanya hidup itu tidak usah muluk-muluk. Yang penting kita diberi kesehatan, Ya. pekerjaan apapun. Dinikmati. Yang penting kita bersyukur seperti itu. Seperti itu. Ya terkadang saya kagum walaupun dia dulunya gagah, sekarang hitam. Sesuai dengan namanya, mulung. Mulung diartikan hitam. Salah ngomong, Boy. Ya hitam saja tidak. Mulung kan hitam dan kucel. Sesuai. Oh, saya pikirnya sekarang ya mohon maaf Pak T. Sekarang sampean itu memang sesuai dengan namanya mulung, hitam dan kucel. Saya awalnya takut tapi dia tetap menerima. Nih, kamu ngomongnya kayak gitu, matanya, pesannya si Mandiri Sadiwan, matanya nggak boleh buat kayak gitu loh, no. Bukan seperti itu. Maksudnya saya itu melihat masa seorang Pati didekati. Ya, Pati pun ya itu pasti cinta. Ambil ketan. Walaupun dia nyanyi, memang dari perempuannya itu sangat menghibur, mengingatkan saya dan Mina. Siapa itu? Itu saya, apa kalian tidak tahu? Tidak. Ya, sebelum saya Walaupun saya. sama si Parmi. Artian, itu memang ya kasihan kalau berarti. Ya sekarang mudah-mudahan hidup bahagia lah. Ya, amin. Tuh memang Pak T, kucel dan Udung. Bu itu bukan Pati kayak gitu. ya maksudnya Kuningnya, Mas. si- apa? Kuning. Kuning sesuai juga. Apa? Kuning semua. Apanya lo? Kikinya. Jadi pada manusia rata-rata panumen. Kalau panu itu penyakit, kalau jembut saya pastikan ada semua. Ada yang enggak lo. Jadi mana? Baru lahir. Saya, Ayo, baru lahir. Nah, mulanya kau nganggup kata rata-rata. Berarti kan enggak semua seperti itu loh. Namanya rata-rata itu enggak semua. coba kalau kalian mendengarkan si Muning-Muning itu nyanyi, greget, nyanyi apapun, ya misalkan lagunya ini kan, kau tahu misalkan nyanyi itu, tapi kan dari tidak bisa kan greget, pengen ikut nyanyi. Oh, itu. Itu alasan saya menjawab seperti itu. Nah, terus kok bisa ya si Yai Ambia Pasri itu mati beneran mati? Bohongan itu cuma acting. Ya saya doakan semoga dia masuk surga, pasti itu. Ya pasti. Karena Amin. yang Sumpah namanya gua kamu. ya, sumpah itu Nah, karena kalau yang namanya gitu. amal atau Perbuatan baik. sedekah, apalagi sedekah mata, korina. Tapi kan matamu harusnya digunakan untuk yang baik. Ini buat yang baik. Adanya saya menengok Pati berarti kan saya menjaga silaturahmi. Lalu ujung-ujungnya Gina. kamu niatnya juga ngintip roto-roto panuan. Ya saya pastikan lah, mudah-mudahan dia. Ya bukan pasti kalau mudah-mudahan. Ya maksudnya saya akan berdoa sebisa saya. Ya Allah semoga Abia Pasri masuk surga yang paling bagus. Amin. Amin. Firdaus. Iya pasti. Surga apa namanya? Hah?
Surga apa? Surga tingkat pol. Tingkat Surga Firdaus. Firdaus. Ya Allah, semoga ambil Pak Sri masuk surga Firdaus. Amin. Terus kalian mau kemana ini? Ya, kamu ikut saya aja yuk daripada nggak ada kegiatan. Nah, justru itu penengok pati sudah. Ya saya dikasih tugas apalah. Ya, Biar mata ini bermanfaat, Nah, tidak meninggalkan kewajiban. kewajiban. Ya, yang namanya hidup kan sederhana kan. Ya. Agar kita berguna kan seperti itu. Udah. Kan aku mau jual gini ya. Gitu. Hei manusia. Tanya-tanya. Tanya apa? Ya tanya apalah. Ya. Siapa dulu? Tanya mbah. nih Umat tadi gue. ya nggak jadilah. Kamu itu lebih baik seperti ini, jangan seperti itu. Begini. Kau tidak jauh panjang seperti Muning. Oh. Cuman bedanya Muning panjang bibirnya, kok panjang bibirnya. Mending panjang bibirnya daripada kontrol pun nggak punya. Yuk, nggak apa-apa. Yuk. Kesana apa kesana? Yes, Sana itu. sini nih. Tuh, nih, tuh, naik tuh. Sana. Itu pati. Tuh, naik ke sana tuh. Asal mengkau dikit bae lah. Blenger. Terus lalu yang balas ya. Biarin. Yuk. Kamu gon. Assalamualaikum. Ayo. Weh, Ya, ayo keluar kamu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Mantap tuh. Ini bayi ini mas, ini apa yang bayi? Yang ku tuyule siki siji begini. Ayo Mbak, izin Mbak. Ya, dikit. Apa sih bang? Ayo. Ayo. Kenapa? Udah. Ngene ya gunya liwat ngene kok ngali. Awas. Ngene ye. Kok. Mas. Bentar. Ayo mana? Ini. Oh, ngikut. Menyangka. Manusia. Iya ini permisi tuan. Jangan seorang itu Assalamualaikum. Kepentingannya ya mencari uang buat keluarga. Oh nggak tahu, nggak ada urusan apa-apa. Melihat, saya juga nggak tahu dari kecil juga sudah bisa melihat bangsa jenengan. Ya ngapunten nggih. Mau permisi. Apa yang ditanyakan? Juga katanya ada yang ingin ditanyakan. Ya siap. Silakan. Urusannya bom. Urusannya belum nggak masuk kayak gitu. Tadi wujudnya berani. Selamat, Mas. Selamat. Perkenalkan dirimu dan apa tujuan kalian semua. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Mat Kensleng. Saya puntrung. Saya Kentong. Saya selopor. Nah, saya dari Banyumas. Tujuan saya ini loh, lagi cari-cari apalah yang kira-kira bisa bermanfaat untuk keluarga. Main apa Mbak? Saya terheran-heran saja kepada kalian semua para manusia. Biasanya mereka yang melewati jalan ini akan lari terbirit-birit setelah saya mewujudkan diri. Tapi kenapa kalian malah seolah-olah ingin menantang saya dan mendekati saya? Kayak gini, jenengan sinten nggih? Perkenalkan, nama saya adalah Sabranggolo. Seperti ini Tuan Sabranggolo.
karena kami jujur saja sudah pusing lah dengan urusan dunia ini. Jadi ya mau nggak mau harus berani sih. Namanya juga udah nekat. Ini nih orang-orang udah nekat yo. Iya. Iya, Udah nekat. pengen kaya. Pengen lah, sih penting bermanfaat untuk keluarga. Lalu, ada tujuan apa kalian semua berjalan ke arah sana? Saya dengar di sana kan ada sungai. Katanya banyak emasnya. Siapa tahu rezekinya orang nekat loh. Iya, iya. Jika kalian ingin mencari nafkah untuk keluarga kalian, lebih baik kalian mencari jalan lain untuk mencapai ketujuan kalian. Lah. Memang urus ada apa sih memangnya? Tidak ada apa-apa. Saya hanya bertugas untuk menjaga tempat ini agar tidak ada satupun manusia yang melewati tempat ini. Karena saya tidak suka dengan keramaian yang dibuat oleh para manusia. Ya nanti saya jalannya diem aja, nggak ramai. Sekian. Iya. Ini saya muter yang saya nyabrang kali nggak berani, nggak takut, nggak malam-malam. Dingin juga Jika ya. kau memiliki alasan tidak berani dan takut, mengapa kau tidak takut dengan diri saya ini? Sedangkan saya sudah menambahkan diri agar kalian takut dan lari terbirit-birit. Seperti ini. Saya punya sejarah di mana air kalau meluap itu puluhan ribu orang bisa mati. Contohnya tsunami dulu itu di daerah Aceh ya. Aceh. Iya, tsunami. Ya, tapi kalau ditakutin perwujudan Rian sama-sama makhluk lah. Ya insya Allah nggak apa-apa selagi saya tidak mengganggu jenengan ya nggak apa-apa. Tapi tidak mungkin air di sungai ini akan melebihi batas sampai puluhan ribu orang seperti yang kau katakan itu bisa mati. Ceritanya kayak gini dulu itu. Laut. Airnya itu kecil. Orang-orang pada senang bermain karena airnya kecil. Nah, tiba-tiba mungkin insya Allah airnya meluap. Tapi selama saya berada di sini, tidak pernah menemui kejadian seperti itu di sungai ini. Nah, pedoman kata bapak saya ini, apes itu tidak ada di kalender. Jadi ya tetap hati-hati. Soalnya nggak ada tanggalnya, nggak ada. Cuma barangkali pas lagi apesnya malah bahaya itu loh. Saya malah heran kepada kalian. Kalian ditakuti dengan wujud saya yang seperti itu. Malah kalian berusaha untuk mendekat dan ingin berinteraksi dengan saya. Biasanya ada yang bilang kalau ditakutin sama hantu rezekinya akan banyak. Betul. Ya, takut nggak takut. Jadi saya berpikir, wah ini rezekinya mungkin. Dan kenapa? Raga ini saya rasa sudah sangat longgar. Seperti sudah biasa untuk dimasuki bangsa seperti saya. Nih, namanya kita juga cari-cari emas. Sering kesambet ini anak. Loh, ini kemarin terakhir kesambet tahu nggak, Tuan? Sampai dibawa dukun siapa San? Marwis itu. Nah, Memang benar, jika kalian ingin mencari emas, banyak hal-hal yang sering mengganggu. Bahkan banyak yang meminta tumbang. nah itu. Ini sering kerasukan kesambet itu. Lumayan beling. Berarti kalian ingin tetap melanjutkan perjalanan kalian ke sana. Ini. Ya, yang kira-kira banyak emasnya di mana ya? Saya tidak tahu tentang itu. Lah, jangan kayak gitu loh. Saya hanya memberi saran kepada kalian. Jika kalian ingin tetap melewati jalan ini, saya harap dan saya minta kepada kalian, kalian tidak boleh menengok ke kanan dan ke kiri. Kalian harus terus lurus maju ke depan. Oh, kalau itu sih iya. Yang penting kan nggak ada lubang lah. Saya hanya pengen takutnya kejeblong. Alangkah lebih baik kau menunduk menghadap ke bawah agar kalian tetap di jalan yang kalian inginkan. Jika kalian melihat ke kanan ke kiri, itu akan menjadi celaka buat kalian semuanya. Siap. Karena kalianlah satu-satunya manusia yang diberitahu perwujudan saya dan tidak takut. Maka akan saya perbolehkan kalian melewati saya. Tapi ingat,
Jangan kalian melihat ke kanan dan ke kiri. Ya, ya. Tadi itu Mungkin saya pulangnya besok siang-siang ngecek dulu takut banyak emas apa enggak. Itu Karena saya sudah mengetahui wajah-wajah dari kalian semuanya. Saya tidak akan untuk menakut-nakuti kalian lagi. Percuma saja saya menakuti kalian akan tetapi kalian tidak takut sedikit pun. sekarang Tuan tahu enggak? Sekarang manusia itu udah tidak zamannya takut dengan wujud dan hantu. Sekarang itu udah zamannya manusia ketakutan ditagih sama debt collector. Kata siapa? Buktinya baru kali ini ada manusia lagi yang berani melewati jalan ini. kemarin debt collector lebih menakutkan kok. Sekarang manusia malah takut dengan bulan. Kalau bulannya sudah datang, itu malah kadang bikin ngepet. Datang bulan ya. Iya, Oh, datang bulan ini. ya datang bulan juga kan. Datang bulan istrinya, Mbak. Saya terheran-heran dengan kalian. Seolah-olah kalian ini sudah berkawan dekat dengan bangsa seperti saya ini. Jangan diturunin rombongan nekat. Kan udah nekat kami. Kemarin malah ada hantu kami takut-takutin hantunya kabur. Kabur. Dekengan pusat. Yakin? Malah ngontrak. Ngontrak itu disuruh ngontrak itu genderuwo. Dan hati-hati, di depan sana ada pohon besar. Itu pohon dikeramatkan di sini. Siapapun tidak akan yang berani datang ke sini. Bahkan jika dia datang ke sini, dia akan sakit dan bisa juga mati. Saya hanya memperingatkan kepada kalian. Matur nuwun. Apa yang bikin sakit si Pohon ini. Sebenarnya tidak. Nah, terus siapa yang bikin sakit? Ketakutan yang berlebihan. Ya, karena tidak nekat. Kalau sudah nekat kan nggak takut. Ya. Maka dari itu saya terheran-heran dengan kalian semuanya. Baik, silakan kalian lanjutkan perjalanan kalian. Ingat pesan dari saya. Ya. Jangan menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Kalian harus berhadap ke depan lurus ataupun ke bawah saja. Itu akan lebih baik. Berarti ke atas boleh, oh. Jika kau menghadap ke atas, kau bisa berjalan tidak melihat jalan mau bagaimana. Ya. Sudah, silakan. Oke, matur nuwun ya. Boleh lebih menakutkan kan. Assalamualaikum, Tuan. Selamat malam. Selamat malam. Tadi Kalau taburan golo. Kenapa kita tengah kanan kiri dulu? Bukan itu maksudnya. Baik teman-teman, aku rasa dia itu adalah salah satu penjaga yang diperintahkan oleh Mbah siapa tadi? Abang guru. Bukan Mbahnya. Ya ngomong. Makanya kita tipu dengan manipulasi, kita pura-pura cari rezeki. Jangan ada yang Ada masnya apa di sini, Pak? mencurigakan. Ada masnya apa di sini? Ada Mas Gasek. Mas Kosi, Mas Diki, Mas Hendro. Hendro. Lupa A. Usni sih. Usni ngentut. Jangan tengok kanan kiri.